Kembali lagi bersama saya Afrid Santana di channel terkece terpopuler di Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal mistis lagi ya guys. Kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Dewi Anggrani Nurfadillah. Ya, jadi di sini dia menceritakan hal mistisnya pada saat ada di gunung. Jadi pemirsa yang menyaksikan channel ini, jadi si Dewi ini mengalami peristiwa aneh pada saat ada di Gunung Latimojong. Bagaimana cerita dia saat di Gunung Latimojong? Tetap simak video ini. Oke, sebelum memulai video ini, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe video ini dan share kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda dapat melihat apa yang Anda lihat. Tanpa basa-basi, mari kita mulai videonya. Check it out. Gunung Latimojong yang terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu gunung yang termasuk ke dalam jajaran 7 puncak tertinggi di Indonesia atau dikenal dengan sebutan 7 summit. Selain memiliki pesona hutan lumut yang indah, rupanya Gunung Latimojong juga memiliki cerita mistis loh. Seperti dikisahkan oleh Dewi Anggrani Nurfadillah melalui akun Instagramnya _Dewian Nurfadillah. Bercerita bahwa waktu melakukan pendakian ke atap Sulawesi tersebut, dirinya mengalami kejadian mistis yang bikin bulu kuduknya berdiri. Saat itu dia bersama dengan teman-temannya melakukan pendakian pada 21 Desember 2018 lalu. Adapun kejadian mistis yang terjadi di pos 5, menurut info yang dia dapatkan bahwa di pos 5 tersebut cukup angker. Saya yang baca aja sudah merinding, apalagi yang alamin. Ya, kita lanjut. Kejadian berawal dari ketika mendirikan tenda di pos 5. Saat itu hujan dari siang dan saat tenda sudah mulai berdiri, dia dan teman-temannya masuk tenda untuk ganti baju yang sudah basah dari siang karena terkena hujan. Jadi Mbak Dewi dan teman-temannya ini diguyur hujan setelah beberapa jam perjalanan, dan di pos 5 pun dia dan teman-temannya mulai mendirikan tenda untuk ditempati ganti baju. Kejadian berawal ketika mendirikan tenda di pos 5. Saat itu hujan dari siang. Dia menceritakan bahwa kejadian mistis pertama yaitu ketika dia minta antar teman untuk buang air kecil atau pipis yang jaraknya tidak jauh dari tenda. Teman-teman gue menunggu di depan gue dengan jarak 10 langkah, sedangkan sekeliling gue hutan, dan pas gue lagi pipis, gue nengok ke sebelah kanan, tepat jarak 5 langkah, sosok hitam berdiri tepat di samping gue. Seketika pipis, gue berhenti lalu bersih-bersih dan ngancir ke tenda. Pas di tenda gue berceritakan ke teman gue tentang kejadian yang baru gue alami. Kisah wanita itu disapa dengan Mbak Dewi. Cukup seram juga ya. Lanjut, dia kejadian kedua yaitu ketika dirinya berada dengan teman-temannya turun ke tenda di pos 5 setelah summit sekitar jam 1 siang, dan saat itu di area camp pos 5 cuma ada dia dan teman-temannya. Karena turun duluan untuk masak, pas lagi buka sepatu di depan tenda, tiba-tiba dari pohon-pohon di belakang tenda gue lihat sosok putih lari dari pohon satu ke pohon lainnya kayak lagi main petak umpet, ujarannya. Tetapi karena kejadiannya siang, jadi ya gue cuek aja, dan kejadian itu terulang lagi di pohon depan tenda pas gue lagi masak. Dan sekali lagi gue hanya menghela napas lalu cuek lanjut masak, ujaran dari Dewi. Pada kejadian ketiga, yaitu sekitar pukul 6 pas menjelang maghrib, dia dan 3 temannya lagi ngobrol di depan tenda dengan suasana hujan sembari menunggu pukul 7 malam dan juga hujan reda untuk perjalanan turun. Dan mungkin pada saat itu gue satu-satunya orang yang ngotot mau turun ke base camp malam itu juga. Tetapi lagi dan lagi gue lihat sosok putih berdiri 100 meter di pepohonan. Karena saking takutnya, gue yang awalnya lagi ngobrol tiba-tiba pamit tidur. Dan 5 menit kemudian bangun sambil menangis-nangis dan bilang gak mau pulang malam itu, ujaran si Mbak Dewi lagi. Dia mengatakan bahwa tidak mau pulang. Turun ke base camp di tengah rintik-rintik hujan
medan yang berat serta pemikiran yang sudah mulai ngaco. Dan akhirnya kita semua sepakat buat turun jam 4 atau jam 5 subuh. Setelah itu, kata dia, salah satu temannya masuk ke dalam tenda untuk coba menenangkan dirinya. Kemudian dia pun mencoba untuk tidur dengan SB-nya. Gue bilang ke teman gue, tangannya diam-diam. Karena yang gue tahu, kaki gue lagi diempuk-empuk sama dia. Dan teman gue jawab, "Hah, apaan sih? Orang tangan gue lagi diam-diam dan gak banyak ngomong." Gue diam-diam aja dan mencoba tidur walaupun terus kebayang-kebayang dengan apa yang udah gue lihat selama di sana. Tutur Dewi. Selanjutnya, kejadian kelima atau yang terakhir terjadi di Gunung Latimojong adalah ketika waktu maghrib kita memutuskan untuk istirahat biar besok bangun pagi sudah fit kembali. Lalu semua masuk tenda masing-masing dan bangun pagi sudah fit. Dia pun tertidur pula sampai tengah malam terbangun. Pas tengah malam gue kebangun karena kaki gue kesenggol teman yang dari luar masuk ke tenda. Dan gue nanya sama dia, "Udah jam berapa sekarang?" Dan tanpa noleh ke gue dengan posisi dia udah kerudung SB sambil membelakangin gue, dia jawab dengan kasar, padahal dia nggak pernah ngomong kasar ke gue. Dia jawab, "Udah, gak usah nanya, jam tidur aja," terangnya. Akhirnya dia pun memutuskan tidur kembali karena masih gelap. Kendati sulit tidur karena gelisah dan bangun-bangun terus hingga akhirnya alarm berbunyi. Nah, pas besok paginya kita ngobrol sepanjang trek turun ke base camp. Dan gue nanya lagi semalam, "Yang lo dari luar itu jam berapa sih? Kan gue nanya jam tapi lo nyuruh gue tidur," tambah dia. Dan teman gue dengan muka bingung langsung jawab, "Gue gak keluar tenda sama sekali dari sore pas habis ngobrol sama lo. Tidur gue juga tidur. Gue sama dia dan dam. Berarti gue semalam tidur sama," ucap Dewi. Dia pun menyarankan, jadi kesimpulan dari video ini yaitu bahwa si Mbak Dewi ini diteror oleh penunggu gunung yang ada di Gunung Latimojong. Jadi dia itu menceritakan bahwa selama di pos 5 dia melihat penampakan sosok hitam. Jadi dia hanya mendiami aja dan tidak mau berkata atau apa. Mungkin karena ya itu dia, jangan terlalu banyak bicara saat melihat hal-hal yang aneh. Nanti ya